Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Dinda Veronica, NIM 1911290021, Program Studi Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan dasar kesantunan berbahasa. Prinsip kesantunan berbahasa. Yang pertama, definisi kesantunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 1990 dijelaskan yang dimaksud dengan kesantunan adalah kehalusan dan baik atau budi bahasanya serta tingkah lakunya. Pendapat lain diuraikan bahwa kesantunan atau politenes, kesopan santunan atau etika adalah tata cara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, kesantunan berbahasa. Menurut Rahardi, penelitian kesantunan mengkaji penggunaan bahasa atau language use dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Masyarakat tutur yang dimaksud adalah masyarakat dengan aneka latar belakang, situasi sosial, dan budaya yang mewadahinya. Adapun yang dikaji di dalam penelitian kesantunan adalah segi maksud dan fungsi tuturan. Selanjutnya, penggolongan prinsip kesantunan berbahasa. Menurut Wijana, mengungkapkan bahwa sebagai retorika interpersonal, pragmatik membutuhkan prinsip kesopanan atau politenes principle. Prinsip kesopanan ini berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri dan orang lain. Prinsip kesantunan berbahasa yang dibukakan oleh Leach yakni sebagai berikut. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Yang kedua, maksim kedermawanan. Yang ketiga, maksim penghargaan. Yang keempat, maksim kesederhanaan. Yang kelima, maksim permufakatan. Yang keenam, maksim kesimpatian. Selanjutnya, ciri kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa seseorang dapat diukur dengan beberapa jenis skala kesantunan. Chair menyatakan bahwa yang dimaksud dengan skala kesantunan adalah peringkat kesantunan, mulai dari yang tidak santun sampai dengan yang paling santun. Rahardi menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 3 macam skala pengukur peringkat kesantunan yang sampai saat ini banyak digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian kesantunan. Selanjutnya, penyebab ketidaksantunan. Pranowo menyatakan bahwa ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan sebuah pertuturan itu menjadi tidak santun. Penyebab ketidaksantunan itu, yang pertama, kritik saran langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan rasa emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Yang keempat, sengaja menuduh lawan tutur. Yang kelima, sengaja memojokkan mitra tutur. Selanjutnya, konteks. Set and scan, setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scan mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Yang kedua, partisipen. Partisipen adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima. Ends menunjukkan pada maksud dan tujuan pertuturan. Exquences yaitu mengacu pada bentuk ujaran dan isi tujuan. K mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Instrumentalitis mengacu pada jalur bahasa yang digunakan, seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Norms of interaction dan interpretation yaitu mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Genres mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Kesantunan berdiskusi. Menurut Dharma, diskusi merupakan suatu kegiatan interaksi bertukar pendapat yang melibatkan 2 orang atau lebih. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 1990,
Diskusi adalah pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah. Berikut adalah pemakaian bahasa yang santun diungkapkan Pranowo yang dapat digunakan dalam kegiatan berdiskusi. Yang pertama, penutur berbicara wajar dengan akal sehat. Yang kedua, penutur mengedepankan pokok masalah yang diungkapkan. Yang ketiga, penutur selalu berprasangka baik kepada mitra tutur. Yang keempat, penutur bersikap terbuka dan menyampaikan kritik secara umum. Yang kelima, penutur menggunakan bentuk lugas atau bentuk pembelaan diri secara lugas. Yang terakhir, penutur mampu membedakan situasi bercanda dengan situasi serius. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.